kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi siswaku, selamat pagi siswiku, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 Oke. SMP Negeri 21 Palembang. Bapak bisa bertemu kembali tentunya dengan kelas 91 yang saat ini kelihatannya semuanya sudah masuk semua ya? Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semuanya sehat sehingga semuanya dapat mengikuti proses pembelajaran hari ini. Hari ini ya, sebelum Bapak mau membahas ke pembelajaran selanjutnya, pertemuan sebelumnya Pak sudah membahas tentang apa? Tentang kohesi dan kohesi. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Tidak. Ngerti semua ya? Alhamdulillah kalau semuanya ngerti. Hari ini materinya nggak kalah lebih seru dari kohesi dan koherensi. Kalau kohesi dan koherensi itu dalam kaidah kebahasaan bagaimana menuliskan deskripsi yang baik. Tapi hari ini kita akan coba mengubah sebuah teks satu menjadi teks lainnya. Kira-kira inilah bahasan kita hari ini. Apa itu? Mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Sebelum Pak kupas secara mendalam mengenai teks prosedur, ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam menangkap pembelajaran hari ini. Ada berapa tujuannya? Dalam proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik mampu: 1. Mengidentifikasi perbedaan antara cerita pendek dan teks prosedur. Yang kedua, mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Sebelum masuk ke materi, ada pernahkah kalian membaca cerita pendek? Nah, tentunya pernah. Apalagi kelas 7 ya. Kelas 7 3 tahun berturut-turut ketemunya Pak Yuka, bener ya? Kita pernah kelas literasi di perpustakaan. Banyak bacaan yang sudah pernah kita baca. Kemudian sebutkan judul cerita pendek apa yang pernah kalian baca. Apa saja? Apa? Timun emas. Apa lagi? Batu golok, benar yang pernah kita analisa ya. Kemudian apa lagi? Bawang putih, bawang merah. Jadi semuanya udah pernah ya tahu apa itu cerita. Nah, hari ini Pak mau menayangkan peristiwa pembelajaran hari ini. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Aish, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi.
jangan kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Gribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Gribo misterius. Julukannya apa sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Gribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor bu guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Prengki. Jono, Prengki, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian.
Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berkembang dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu ya. Gimana tentang film ini? Bapak mau cek nih, kira-kira dari apa yang sudah kalian tonton dan saksikan mengenai apa judul filmnya? Apa judul ceritanya? Setelah menyaksikan, kita uji konsentrasi. Iya nggak? Kita uji konsentrasi dulu. Ada yang bisa jawab nggak? Angkat tangan. Siapa tokoh yang dirundung pada cerita? Kira-kira. Lutfi, coba Lutfi. Okto. Benar nggak? Kita kasih tepuk salut dulu dong untuk Lutfi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk tangan untuk Lutfi. Artinya Lutfi ini mencerna videonya dengan baik. Dia tahu siapa sih tokoh yang dirundung di dalam sebuah cerita yang judulnya perundungan. Yang kedua, pertanyaan kedua. Siapa sih pelakunya? Siapa sih pelakunya? Queen, coba Queen. Jono dan Frankie, bener ya? Benar, tepuk tangan dong untuk Queen. Tapi tepuk salut untuk Queen. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, tepuk tangan dulu. Terakhir nih saya mau uji konsentrasi anak-anak semua. Dari video tersebut, ceritakan hal baik yang kalian dapatkan. Kira-kira apa sih hal baiknya? Dari sekian banyak durasi ceritanya, hal baik apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau menjawab? Lutfi boleh, Lutfi lagi, sama berdiri Lutfi. Kami jadi memahami buruknya perundungan dan hal untuk mencegah perundungan. Oke, boleh tepuk tangan dong. Sudah berani berpendapat. Itu satu kemajuan. Berani mengutarakan pendapat.
pendapat. Yang namanya belajar jangan pernah takut salah. Ya enggak? Itu namanya belajar. Sesuatu yang tidak diketahui menjadi tahu. Ada yang punya pendapat lain nggak? Apa yang kalian dapat? Hal baik apa yang kalian dapat? Ceritakan kembali dari cerita pendek yang sudah Pak tampilkan. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada? Ada? Masih ada yang punya pendapat? Dari apa yang disampaikan Lutfi? Ada nggak? Ayo, masih ada nggak? Ragu-ragu nih Pak, lagi mengolah kata nih Pak. Kira-kira apa nih? Sampaikan aja. Pakai bahasamu sendiri nggak apa-apa. Pakai bahasamu sendiri, gunakan bahasamu sendiri. Hal baik apa yang kalian dapatkan pada cerita yang ditayangkan tadi? Ada? Atau sama semua seperti Lutfi? Sama, ya enggak? Selalu Pak jelaskan dari kemarin-kemarin, dari awal kalian masuk di SMP Negeri 21 Palembang. Nah, yang namanya pembulian atau perundungan merupakan satu hal yang tidak baik. Ingat, perundungan sering dikaitkan dengan bercandaan. Pak pernah bilang kan, kalau bercanda itu dua-duanya harus tertawa. Kalau cuma satu orang yang tertawa itu perundungan. Artinya hal yang tidak harus dilakukan. Nah, balik lagi ke materi kita. Bapak sudah bagikan bahan ajar berikutnya, yaitu teks prosedurnya. Kalian sudah menyaksikan tayangan video terkait dengan cerita pendek. Sekarang ada teks prosedur yang Bapak bagikan. Dilihat, ditelaah dulu. Kalau teks cerpen, teks prosedur. Yang tadi Pak tampilkan itu adalah teks cerpen dalam bentuk teks audio visual. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada 3 teks. Ada yang namanya teks audio visual seperti yang kalian saksikan. Yang kedua ada yang namanya teks oral, teks yang dibacakan oleh gurunya. Yang terakhir recount text. Nanti kita belajar recount text di materi berikutnya. Sekarang kita lihat dulu teks prosedur yang ada di barisan kelompokmu masing-masing. Kira-kira dari video dan juga teks yang sudah kalian pegang, beda nggak sih teks prosedur dengan teks cerpen? Bedanya apa? Angkat tangan yang bisa mengutarakan perbedaannya. Gunakan bahasamu sendiri. Jangan pernah takut salah kalau belajar. Salah itu nggak ada kalau dalam belajar. It's okay, itulah gunanya guru sebagai fasilitator. Yuk, apa sih bedanya? Tri, angkat tangan. Tadi Tri angkat tangan. Perbedaan teks cerpen dan teks prosedur. Kalau teks prosedur itu ada langkah-langkah. Ada langkah-langkah. Ada alat sama bahan. Itu kalau cerpen ceritanya cerita pendek. Cerpen itu menceritakan cerita pendek. Boleh dong kasih tepuk tangan. Kita kasih W. Kita kasih Kita kasih W. Wow. Tepuk. Wow. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Ada lagi nggak yang bisa mengutarakan opininya, pendapatnya mengenai apa sih bedanya cerpen dan juga prosedur? Selain yang disampaikan Tri tadi benar, apalagi bedanya? Hal yang mendasari perbedaan keduanya. Gampang sekali deh seperti itu. Apa nih bedanya? Apa Kansa? Coba Kansa. Kalau cerpen
cerita. Oke, tepuk tangan dong untuk Kansa. Kita bahas dari dua pendapat temannya. Kalau kita berbicara tentang teks cerita pendek, ya, teks cerita pendek itu apa sih Pak Yufa? Teks yang menggambarkan suatu cerita. Ingat, digaris bawahi. Suatu cerita dilandasi imajinasi seorang penulis. Artinya kalau imajinasi bersifat fiksi atau daya hayal. Berbeda dengan prosedur. Kalau prosedur ini teks yang menyajikan suatu langkah-langkah atau cara dalam menyelesaikan sesuatu. Sekarang kita bahas prosedur. Enggak, dari cerita pendek ke prosedur. Gimana sih Pak? Artinya kita harus paham, menentukan gimana poros-poros kerangka yang ada di dalam prosedur agar kita bisa menganalisanya ke teks cerpen. Ada hal yang harus kita pahami, cara membuat prosedur itu sendiri. Ada apa aja sih? Cara membuat prosedur itu pertama ada apa? Pertama ada apa di teksnya? Judul. Judul itu apa? Judul itu apa? Setiap teks, setiap cerita punya judul. Kenapa semua cerita harus punya judul? Apa? Zulaika, boleh? Agar bisa menarik pembaca, benar nggak? Benar, tepuk tangan untuk Zulaika. Judul itu berfungsi sebagai penarik pembaca. Untuk membuat judul itu tidak harus panjang, tapi menarik sehingga pembaca tertarik membahas atau membaca apa yang sudah kita tulis atau buat. Yang kedua, kita mengenal alat dan bahan yang disediakan ketika kita membuat teks prosedur. Yang ketiga, ada yang namanya langkah-langkah atau cara. Tahu ya langkah-langkah ya? Langkah-langkah masak mie goreng atau mie instan. Pertama, apa? Pertama, rebus air. Kedua, bungkusnya udah dibuka dulu nih. Masukkan mie-nya Pak ketika airnya sudah blebek-blebek. Ya enggak? Kemudian yang ketiga lagi, masukkan bumbu. Yang keempat, jadilah mie gorengnya Pak Yupa. Ya? Oke, kita langsung saja. Pak akan bagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan secara berkelompok dan dianalisis secara bersama. Ya. Terkait apa yang sudah kita bahas. Sebelum kita mengerjakan, semuanya berdiri dong. Biar nggak tegang-tegang amat gitu. Ya, biar nggak tegang nih, semuanya berdiri. Sekarang ikuti Pak. Ya, ikuti Pak, luruskan tangannya. Ya, ikuti Pak ya. Kita nyanyi sama-sama. Lagunya mudah sekali diikuti. Lihat ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol bergoyang. Bisa ya? Kita ulang ya, sama-sama ya nyanyinya ya. Oke, kita mulai. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol bergoyang. Oke, tepuk tangan dulu sudah. Boleh duduk dulu. Silakan dikelola LKPD-nya
dan boleh langsung didiskusikan sesama kelompoknya. Dikerjakan diri dulu, tulis nama kelompok sesuai dengan kelompok yang kalian punya. Ada koherensi, ada kohesi, ada cerpen, kemudian ini ada konjungsi, ada deskripsi, terakhir iya, tulis di situ. Terakhir ada dongeng. Ditulis di kertas inilah, dianalisa bersama. Baca dulu teks depannya, baru kita analisa. Nanti setelah itu maju ke depan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok cerpen. Kami akan mempresentasikan sebuah teks prosedur yang akan dibacakan oleh Aidil Al-Fatira dan Raffi Fatimah. Judul teks, liburan di Tabana. Deskripsi sederhana mengenai prosedur yang dibuat. Alat pancing adalah suatu alat untuk memperoleh ikan atau memancing ikan. Biasanya alat pancing menggunakan kaki. Alat pancing memiliki tali yang panjang dan memiliki kayu panjang. Langkah atau cara membuat. 1. Jalur bambu agar ukurannya sama seperti tong terpancing, ukuran sedang. 2. Dan haluskan dengan pisau. 3. Ambil sendal bekas untuk dibentuk ujung panjang sebagai pelampung. 4. Lalu ambil tali, masukkan tali ke dalam lubang pelampung dan kain pada tali. 5. Memberikan kawat di atas pelampung dan kayu sebagai pemberat. 6. Jika sudah mengikat ujung tali satunya pada tongkat dengan kuat. Bahan satu kawat kecil, 2 batu yang berat sebesar 1,5 meter, 3 tali pancing kecil, 4 sandal bekas, dan 5 kayu ukuran kecil. Demikian hasil presentasi dari kelompok cerpen. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompok cerpen. Dari hasil pengamatan kalian nih terkait teks cerpen yang diubah menjadi teks prosedur kan? Apakah semua langkah-langkah di dalam penulisan teks prosedur ada semua di dalam teks? Ada, lengkap, lengkap benar. Teks apa sih itu judulnya, cerpennya? Liburan di Tabana. Oke, teks cerpen, kelompok cerpen boleh letakkan hasil analisanya di sana di meja tak. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi dan diapresiasi kelompok cerpen yang berani mengutarakan hasil identifikasinya. Boleh kelompok cerpen duduk kembali. Kelompok mana lagi yang mau maju? Oke, kelompok Valensi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Sulaika Nova Ihsan sebagai moderator sekaligus ketua kelompok dari kelompok koherensi. Kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik kami. Baiklah, mari kita mulai. Kita dengar Deskripsi sederhana mengenai prosedur yang dibuat. Deskripsi tapi melaksanakan. coba lebih dibesarkan sedikit karena yang belakang kurang dengar nih Pak katanya. Cari alat dan bahan, lalu kami membuat alat pancingannya. Setelah itu kami Lutfi, yang belakang nggak ada dengeran Lutfi katanya. Coba Lutfi pikir sini, dia silap.
Deskripsi sederhana mengenai prosedur yang dibuat. Deskripsi: liburan sekolah aku berlibur ke kampung halaman. Aku dan adikku ingin membuat pancing di sungai. Kami mencari alat dan bahan, lalu kami membuat alat pancingannya. Setelah itu kami mencari umpan dan berangkat ke sungai untuk memancing. Alat dan bahan: 1. Pisau. 2. Kawat kecil. 3. Bambu 1,5 meter. 4. Tali pancing ukuran kecil. 5. Sandal bekas. 6. Kayu ukuran kecil. 7. Cacing. Langkah atau cara membuat: 1. Bambu agar ukurannya sama seperti tongkat pancing ukuran sedang. 2. Haluskan dengan pisau. 3. Ambil sandal bekas untuk dibentuk runcing lalu dijadikan pelampung. 4. Ambil tali untuk memasukkan tali ke lubang pelampung. 5. Ikat kain pada ujung tali. 6. Belitkan kawat di antara pelampung dan kayu sebagai pemberat. 7. Jika sudah ikat ujung tali satunya pada tongkat dengan kuat. Baiklah, inilah hasil diskusi dari kelompok koherensi. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelompok koherensi taruh di meja Pak hasil analisanya. Sebelum maju lagi nih, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu deh. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Boleh? Itu. Ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Deskripsi dulu, ya nggak? Kita dengarkan kelompok deskripsi. Enak kalau kelas aktif itu enak, nggak takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok deskripsi pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari analisis kelompok kami. Saya Prinsa Bianca Artelita sebagai moderator bersama rekan saya. Saya Markan Sastro Jaya, Radio Mobil Janto. Saya Fen Fadila Dan Fadila Anissa. Nama kelompok deskripsi judul teks, dimana judul sesuai dengan prosedur yang dikaitkan pada judul. Libur di kampung halaman. deskripsi sederhana mengenai prosedur yang dibuat. Deskripsi menggambarkan seorang anak yang sedang berlibur di kampung halamannya. Lalu anak ingin memancing dan dia membuat sebuah pancingan. Alat dan bahan: 1. Pisau. 2. Kawat kecil. 3. Bambu yang memiliki ukuran 1,5 meter. 4. Tali pancing. 5. Sandal bekas. 6. Kayu ukuran kecil dan 7. cacing. Langkah atau cara membuat: 1. Serut bambu agar ukurannya sama seperti tongkat pancing ukuran sedang dan dihaluskan dengan pisau. 2. Selanjutnya aku mengambil sandal bekas untuk dibentuk kerucut panjang sebagai pelampung. 3. Lalu aku mengambil tali. Setelah itu masukkan tali ke lubang pelampung dan kayu sebagai pelampung beratnya. Jika sudah aku mengikat ujung tali satuannya pada tongkat yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok deskripsi, luar biasa kelompok deskripsi. Terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan. Boleh diletakkan di meja Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk saya. Nanti diserahkan Pak.
Jangan lebih. Yang lebih kembali ke kotak. Belum dapat. Maka berakhir sudah proses pembelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Yuka. Tentunya senang sekali hari ini tentunya Bapak dapat mengisi materi dalam materi mengubah teks cerpen menjadi teks proses. Oke semuanya, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya di hari Selasa. 3 jam ya kita Selasa ya. Oke, kita bahas materi yang lebih seru dari ini ya, lebih seru, lebih interaktif hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.